Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, adalah seorang ulama intelektual dan politikus Indonesia yang lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Hai, udah tahu kan profil singkat dari presiden keempat kita? Yap, Gus Dur. Tapi kamu tahu nggak sih fakta menarik dari profil tadi? Pada nama Abdurrahman Wahid yang lebih kita kenal sekarang yaitu Gus Dur, awalnya nama beliau adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Namun, karena kepopuleran nama Ad-Dakhil kurang dan lebih dikenal sebagai sebutan Wahid yang merupakan nama keluarga dari ayahnya, yaitu Wahid Hashim, jadi perubahan nama tersebut tidak terjadi secara resmi, melainkan karena faktor kebiasaan dan penghormatan saja. Bapak Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah presiden keempat Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena pandangannya yang menjunjung keberagaman. Beliau adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama dan putra Menteri Agama. Dengan pendidikan di pesantren hingga studi di Kairo, karirnya meluas dari jurnalisme, memimpin NU hingga mendirikan PKB sebelum akhirnya menjadi presiden. Pemerintahannya yang sangat singkat dari tahun 1969 sampai 2001 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun masa kepresidenannya singkat, Bapak Gus Dur memberikan kontribusi besar dalam proses demokrasi Indonesia. Orientasi pelayanan. Gus Dur dikenal sebagai pemimpin rakyat kecil yang dengan beberapa kebijakannya menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai dasar pelayanan publik, menghapus diskriminasi atau perbedaan terhadap suatu kelompok minoritas, dan mencabut larangan perayaan Imlek di ruang publik sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap hak-hak warga negara. Gus Dur adalah tokoh penting yang menjunjung tinggi nilai akuntabel. Akuntabilitas dari Gus Dur bisa kita lihat dari cara beliau menjalankan amanah, baik ketika menjaga tokoh masyarakat, pemimpin NU maupun presiden RI. Berikut beberapa contoh tindakan akuntabel Gus Dur yang bisa kita jadikan teladan. Pertama, membuka akses informasi dan transparansi. Sebagai presiden, Gus Dur berani membuka arsip-arsip penting negara yang sebelumnya tertutup, agar rakyat mengetahui fakta sejarah dan kebijakan negara. Kedua, pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Langkah ini beliau ambil karena menilai kedua lembaga itu rawan disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. Tindakan ini menunjukkan keberanian beliau dalam mengambil keputusan. Presiden Republik Indonesia keempat atau yang disebut dengan Gus Dur, beliau sangat memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, baik di bidang agama, ilmu pengetahuan, dan politik. Itu dibuktikan dengan beliau pernah berkuliah di Universitas Baghdad dan Universitas Aljazair. Serta Gus Dur juga memiliki berbagai macam kemampuan bahasa, yaitu hingga 6 bahasa, antara lain bahasa Inggris, bahasa Arab, dan masih banyak lagi bahasa yang dikuasai oleh Gus Dur. Nilai berikut selanjutnya adalah harmonis. Gus Dur merupakan sosok teladan dalam mencerminkan nilai harmonis. Ia selalu menempatkan kerukunan sebagai dasar dalam membangun bangsa, dengan merangkul semua golongan tanpa membedakan suku, agama, maupun status sosial. Salah satu langkah nyata yang dilakukannya adalah menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan mengembalikan hak-hak mereka. Tidak hanya itu, Gus Dur juga aktif dalam membangun dialog antar agama dan mempopulerkan konsep ukhuwah basyariah atau persaudaraan sesama manusia, sehingga tercipta rasa kebersamaan di tengah keberagaman. Dengan sikap rendah hati, humoris, dan penuh kasih, ia berhasil menumbuhkan suasana harmonis yang menjadi teladan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Kemudian, Gus Dur sebagai tokoh yang loyal. Yang pertama adalah loyal terhadap konstitusi dan demokrasi. Gus Dur menghapus larangan terhadap organisasi yang selama Orde Baru dibungkam. Tentu ini untuk membuka ruang kebebasan berpendapat terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan loyalitas terhadap prinsip-prinsip hak warga negara Indonesia dan demokrasi. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, tentu sebagai seorang presiden, Gus Dur akan mengambil kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan kesetiaan terhadap tanah air dan rakyat Indonesia. Selanjutnya, nilai adaptif yang tercermin oleh Gus Dur. Yang pertama, pemikiran keagamaan yang kontekstual. Gus Dur mampu menafsirkan nilai-nilai Islam agar menjadi relevan. Selain itu, menekankan efisiensi keadilan, kemanusiaan, dan toleransi. Kedua, Gus Dur adaptif dalam masyarakat yang majemuk. Ia menghormati keragaman budaya, agama, ras, suku, dan juga membela hak-hak minoritas. Yang ketiga, di saat beliau menjadi presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur menunjukkan kemampuannya dalam menyesuaikan diri di tengah konflik yang sedang ramai. Meskipun sering berbeda pendapat oleh partai politik pendukungnya, ia tetap terus menjaga stabilitasnya dengan cara kompromi. Dan terakhir yaitu kesederhanaan dalam pendekatan dengan rakyat. Beliau menyesuaikan diri di tengah lingkungan masyarakat, tanpa membatasi diri oleh protokol. Nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif pada sosok Gus Dur termanifestasi melalui sikap toleransinya terhadap keberagaman, keterbukaan dalam membangun dialog lintas agama dan suku, serta semangat kemanusiaan yang mengedepankan kesetaraan dan persaudaraan. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang sederhana dan rendah hati. Selain karena kerendah hatian dan kesederhanaannya, sosok Gus Dur juga merupakan sosok pemimpin yang teladan. Keteladanan dapat dilihat dari perjuangannya dalam memperjuangkan kemaslahatan bersama, memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan, keteladanan dalam hal istiqomah dan amanah, keteladanan dalam melindungi hak dasar manusia, dan keteladanan dalam hal ketulusan.